Ya, jadi perbedaan antara khodam pendamping menurut saya ada dua. Yang satu khodam pendamping tanpa wasilah, dan yang kedua khodam pendamping dengan wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubairi Demak. Salam. Sobat-sobatku, insya Allah dengan pengetahuan ahli spiritual itu berbeda-beda. Jadi saya akan memberikan pengertian, akan memberikan pengalaman. Jadi seumpama pengalaman ini nanti berbeda dengan saudara-saudaraku yang menjalani kespiritualan, mohon maaf, karena ini adalah pengalaman pribadi atau pengetahuan pribadi. Karena begini, saya akan memberikan penjelasan khodam pendamping itu. Membedakan khodam pendamping ada dua macam. Jadi yang namanya khodam pendamping itu pasti jin, karena selain manusia adalah jin, bisa dikatakan makhluk halus. Jadi insya Allah karena orang yang telah melakukan kespiritualan, bukannya spiritual saja, Anda yang sudah melakukan amal-amalan, yang sudah melakukan apa itu namanya, intinya adalah wasilah-wasilah, itu pasti ada energinya. Dan wasilah itu sendiri kadang ada khodamnya, kadang ada yang tidak. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, ini adalah ada yang namanya khodam pendamping, itu terbagi menjadi dua, itu pengetahuan saya. Tetapi di antara hikmah dan karomah itu beda lagi. Jadi ilmu hikmah dan ilmu karomah itu beda lagi. Saya ingin menjelaskan tentang khodam pendamping. Karena khodam pendamping itu sendiri itu bermacam-macam bentuk. Ada yang bentuknya ular, ada yang bentuknya naga, ada yang bentuknya harimau, ada yang bentuknya harimau kumbang, macan kumbang, ada yang bentuknya entah itu burung, entah itu kera, entah itu pokoknya banyak bentuk khodam pendamping. Ada yang khodam pendamping bentuknya juga waliullah juga ada, seperti di hizib, karena setiap hizib itu pasti ada khodam pendampingnya. Jadi insya Allah saya ingin menjelaskan sedikit tentang khodam pendamping, karena setiap pengetahuan orang, kita melakukan wasilah atau ilmu yang mengandung khodam pendamping, itu juga khodam pendamping. Karena ada yang dari leluhur, itu juga bisa dikatakan khodam pendamping. Terus kadang kita pergi ke mana, entah itu ziarah di tempatnya waliullah, entah itu kadang kita di waktu sedih, di waktu susah, kadang ada jin yang mengikuti kita, itu juga dikatakan khodam pendamping. Tetapi saya akan menjelaskan dua khodam pendamping. Menurut saya itu ada dua cabang. Itu saya tidak menjelaskan yang hikmah dan karomah, itu tidak. Saya menjelaskan khodam pendamping itu ada dua cabang. Cabang yang pertama adalah khodam pendamping dari ilmu atau dari wasilah-wasilah.
Seumpama seperti kita memiliki ilmu inti lebur saketi, seperti itu. Terus kita memiliki ilmu seperti gelap sayuta, seperti itu. Terus kita memiliki ilmu senggoro macan, kita memiliki ilmu masih banyak lagi yang diikuti oleh khodam pendamping, seperti ilmu getak Jibril dan khizib-khizib, entah itu khizib barki, khizib nawawi, khizib autad, khizib bakhar, khizib nasor, khizib alam nasrah. Nah, itu adalah khodam. Kalau kita melakukan dengan khodam, melakukan amalan seperti ini, insya Allah nanti kita akan diikuti khodam pendamping. Dan keistimewaan dari khodam pendamping di dalam ilmu ini, semakin kita mengamalkan, semakin kita istiqomah, energinya akan menjadi lebih kuat, akan menjadi lebih power. Itu khodam pendamping yang ada di dalam ilmu. Itu yang pertama. Seumpama kita dimintai bantuan orang, kalau khodam pendamping di dalam ilmu ini, kita tidak merasa takut, kita pasti berani, karena tujuannya adalah kebaikan. Intinya adalah khodam pendamping yang di dalam ilmu itu, semakin kita istiqomah membaca, energinya semakin kuat, semakin power. Kalau kita menolong untuk kebaikan, kita tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Entah itu kita kalah atau menang, memohon kepada Allah dengan wasilah yang kita miliki, insya Allah akan menang. Itu adalah khodam pendamping yang di dalam ilmu. Energinya seperti itu. Itu menurut saya, menurut pengalaman yang saya miliki atau yang saya pahami. Jadi seumpama ada nanti perbedaan pendapat dari orang yang memilikinya, itu beda-beda menurut pribadi masing-masing. Ini menurut saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu khodam pendamping, kita diikuti khodam leluhur. Terus seumpama kita ziarah ke tempat atau kita dalam keadaan susah atau bagaimana, ada jin yang mengikuti kita, terus kita bisa menjadi seorang ahli spiritual. Nah, seperti itu juga bisa dikatakan khodam pendamping. Tetapi khodam pendamping yang seperti itu, kalau orang Jawa itu biasanya dibilang parewangan. Itu kalau orang Jawa. Tetapi secara Islam itu juga bisa dibilang khodam pendamping. Nah, khodam pendamping yang seperti ini yang kita mendapatkan tanpa melalui wasilah atau melalui ilmu, dia ikut sendirinya dengan kita, terus kita bisa menjadi ahli spiritual. Seperti itulah. Itu biasanya begini, itu menurut saya, ini pengetahuan saya. Nanti apabila ada beda pendapat, itu ada pribadi masing-masing. Seumpama khodam pendamping seperti itu untuk membantu orang lain, dan orang lain itu kena serangan yang lebih tinggi dari khodam pendamping atau perewangan, dan khodam pendamping ini atau perewangan ini tidak bisa menyembuhkan atau tidak berani untuk menolong, karena energinya cukup sampai di situ, energinya tidak bisa berkembang, cukup maksimalnya segitu. Kalau menolong untuk yang ilmunya di bawah itu mampu, tapi ilmunya yang di atas itu tidak mampu. Ya, jadi perbedaan antara khodam pendamping menurut saya ada dua. Yang satu khodam pendamping tanpa wasilah, dan yang kedua khodam pendamping dengan wasilah. Jadi perbedaannya seperti itu. Dari energi pun berbeda. Yang dengan wasilah, kalau kita istiqomah akan menjadi lebih power. Kalau yang tanpa wasilah mengikuti kita dengan sendirinya, energinya cukup
segitu-gitu aja. Kan kita banyak di Indonesia ini. Di Indonesia ini banyak, kita sering ziarah. Kadang kita diikuti oleh jin. Jin itu bisa berkomunikasi dengan kita, terus seolah-olah terus kita itu menjadi ahli spiritual. Terus kalau tidak seperti itu, kita diikuti khodam pendamping leluhur, terus kita bisa mengobati seperti inilah. Seperti itulah, itu kalau orang Jawa bisa dibilang parewangan utawa prewangan. Nah seperti itu, energinya itu ya mentok segitu-gitu saja. Bedanya seperti itu. Pokoknya intinya adalah ini saya memberikan pengetahuan ini tentang khodam pendamping ada dua macam. Dari segi ikut dengan kita. Jadi saya belum menjelaskan tentang yang hikmah atau karomah. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah dengan penjelasan khodam pendamping ada versi 2, itu insya Allah bisa dibuat pengetahuan, bisa dibuat untuk pengalaman Anda bagi yang memiliki. Lah ini Anda bisa menebak diri Anda sendiri. Anda memiliki khodam pendamping itu dengan wasilah atau bukan. Kalau dengan wasilah, insya Allah kita dengan istiqomah akan menjadi lebih kuat. Kalau mendapatkan dengan sendirinya, itu adalah parewangan. Kalau orang Jawa seperti itu. Nah, intinya adalah begini, yang penting gunakanlah kebaikan menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan berkah dan ridhonya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segala-galanya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Cukup sekian, semoga bisa bermanfaat buat sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubaidi Demak.